Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu tujuan, salam Pancasila NKRI harga mati. Mohon di subscribe ya sedulur semuanya. Nasab sudah selesai. Kalau Mbak Alwi bukan cucu Nabi Muhammad SAW? Dari dalil ilmu nasab mustahil. Dari dalil ilmu filolog manuskrip mustahil. Dari dalil ilmu rijalul hadis mustahil. Dari dalil ilmu sejarah mustahil. Dari dalil DNAG, jangankan cucu Nabi Muhammad SAW, orang Arab saja bukan. 100% nasab Mbak Alwi sudah selesai. Bukan cucu Nabi Muhammad SAW, tapi cucu Nabi Muhammad palsu. Laskar Sabila. Membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi, panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Banyak. Coba jenengan baca surat Al-Mulk atau Tabarok ya. Saya itu sejak kecil sudah hafal surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai ayat 22. Bunyinya, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Ini dalilnya. Jadi kita harus bisa membedakan tiga kalimat ini. Mukibin, muhimat, dan mukimat. Ya. Jadi mukibin, mukibin, muhibbin, dan mukimat saja, tiga aja. Kalau mukibin itu artinya orang yang menjatuhkan wajahnya, ya, kepala kehormatannya di hadapan Habib Alawi, dan mukibin, pakai kaf saja, jangan muhibbin. Muhibbin itu baik, mencintai ulama, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, pakai hak, itu bagus. Muhibbin itu malah bagus, jangan pakai hak, tapi pakai kaf. Mukibin, afamay yamshi mukibban ala wajhi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Surat Al-Mulk atau surat Tabarok ayat 22. Nah, saya buka lagi, nanti daripada salah, nanti ditertawakan santri-santri kita. Mohon maaf. Surat Al-Mulk, jadi dalilnya mukibin itu surat Al-Mulk ayat 22, insyaallah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mukibin itu berbahaya karena menjatuhkan wajah kehormatannya di hadapan habib-habibnya itu. Nggih, bener. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup itu yang lebih mendapat petunjuk atau terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?
Jadi kalau muhibbin atau muhibbin Kanjeng Nabi Muhammad atau muhibbin imat, ya itu nggak apa-apa, itu siratin mustaqim, sawiyan ala siratin mustaqim, yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Tetapi kalau muhibbin itu mukibban ala wajhihi, nyium kaki Habib, ya, bekas makanan Habib dilelang, dibeli mahal, semua tunduk, takluk tanpa bentuk, ya, pasrah total kepada Habib, itu berarti mukibban ala wajhi. Jadi dalilnya itu, ya, berarti maaf, nanti masalah tafsirnya dengan cari sendiri di tafsir Jalalain, di tafsir Al-Munir, di tafsir Al-Mikbas, di tafsir Al-Azhar, di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir manapun jenengan cari. Nggih. Nggih. Jadi begitu nggih. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Pendapat Caimin tentang Habib Alawi di PMII cocok yai? Nggih, siap. Mugi-mugi mawon. Semoga saja nggih Gus Muhaimin Iskandar ini mendukung kebenaran dalam membela bangsa dan negara. Sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa Pak Prabowo itu sudah minta ke kita untuk mempelajari, ya. Selama ini ya staf kepresidenan, ya, kawan-kawan itu menyimak, ya, apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, Gus Abbas, Kiai Haji Marzuki Mustamar, semuanya, Pak Yai Joko Samad, termasuk Kiai Raden Syarif Rahmat, Gus Haji Zazuli, sudah banyak. Jadi intel itu sudah menginteli kita, mengawasi kita. Jadi apa kita ini terafiliasi dengan partai politik mana? Enggak. Partai cinta Indonesia, cinta agama. Bu Zainzita, Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Apakah tempat paling buruk di Hadramaut yang disebutkan tersebut berpengaruh terhadap atau pengaruhnya terhadap adanya orang-orang yang berperangnya sangat buruk di Hadramaut yang sifatnya bahkan mirip Dajjal? Ada, Bu Zainzita. Manusia yang sudah meninggal dunia itu berada di dimensi yang berbeda. Kadang menunggunya lama, kadang menunggunya cepat. Kalau menunggu sampai habisnya alam dunia kita, maka tidak adil namanya. Orang yang hidup pada zaman sebelum Nabi Adam dan zaman setelah Nabi Adam. Ambillah waktu 7.000 tahun yang lalu, kok masih belum dibangkit-bangkitkan lagi, itulah ya nggak adil. Ya, Allah Ta'ala nanti nggak sesuai dengan kausalitas sunnatullahnya, gitu. Jadi ada yang sudah dibangkitkan, masuk ke dalam jiwa-jiwa manusia baru yang memiliki mental yang rusak atau merusak, dol wa adol, sesat dan menyesatkan. Karena itu bentuk daripada arwah-arwah yang penasaran, arwah-arwah yang berperangai sangat buruk itu tadi, menipu, mengatasnamakan agama, bahkan yang dibahas Tuan Guru Gus Aziz Zazuli itu membahas tentang bait-baitnya Habib Abu Bakar bin Salim yang pernah kami sampaikan dalam postingan, ya. Itu kan, saya adalah kursi dan aras, sayalah yang membangun langit dan bumi. Nah ini kan termasuk waki berdekaro ini menyayangi Allah walaupun berbentuk siiran. Itulah sejak dulu orang-orang Hadramaut, orang-orang Yaman itu perang opini antar suku, saling mengunggulkan satu sama lain dan merendahkan satu. Siapa yang menang propagandanya sejak dulu. Jadi jangan heran kalau Yaman Selatan dan Utara sulit digabungkan. Toh bisa dipaksakan, tapi tetap akan ada peperangan karena ada kepentingan-kepentingan. Oke, begitu Bu Zainzita. Ada benarnya, Bu Zainzita. Ada benarnya. Apa yang panjenengan pikirkan, ini ada benarnya. Oke. Pak Revangga, Waalaikumsalam. Apakah Pak Alawi ini rungkat karena kualat dengan Ibnu Hajar? Karena selalu menjual nama beliau. Matur suwun. Bisa juga Pak Revangga. Nah, ini kan tadi saya pengen. Al-Manhajus Sawi ini katanya berasal dari ini. Berasal dari sahabatnya Imam Ibnu Hajar ini. Sudah dijelaskan oleh beliau Kiai Jimaduddin Utsman. Kitab sahabat Syekhul Islam Ibnu Hajar ini sudah melalui
susupan dan sisipan kepentingan. Ada yang asli tersimpan di Mesir dan ada yang di Al-Ahqaf. Gurunya Gus Haji Jazuli sendiri. Beliau sudah mengerti. Lah, saya kan juga ragu, masa sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan kepada Habib Abdullah Al-Idrus ya. Bentar, pernah saya sampaikan kok. Innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati. Jadi Habib gurunya yang memberi ijazah burqah itu, gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah gurunya jin dan manusia dan gurunya malaikat. Coba bayangkan. Nah, gurunya jin dan manusia masih bisa diterima. Nah, ini tercantum di dalam kitab Sabat Ibnu Hajar. Mablagul Arab fi Fakhril Arab itu kitab nasab asli karya Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki Asy-Syafi'i As-Sunni. Tidak ada yang nisbat Ba'alawi. Terus yang ini itu hanya mencantumkan seperti apa yang disampaikan oleh Imam As-Sakhawi, bahwa hanya tabarukan saja, ya tidak niat lainnya. Itu jadi jangan difahami berbeda. Jadi yang aneh dan nyeleneh di sini itu bahwa sesungguhnya Habib Abdullah Al-Idrus ya yang menjadi gurunya tapi nggak pernah ketemu ya. Itu innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati. Ini loh, kok iso? Ya kok iso? Ini meragukan. Jadi bisa kuala dengan Ibnu Hajar. Jadi kurang ajar sama Imam Ibnu Hajar. Ya sebegitulah. Bagi kita yang tidak memiliki data kitabnya, ya maka kita tidak bisa membantahnya. Ini loh, At-Tasi'ah Sanatul Imam Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni fi Lubsil Khirqati. Ini li aidon, bagiku lagi fi Lubsil Khirqah tariqatun ukhra fi ghayatil fakhamah wa dzalika li annaha anil qutbil kabir wal alamis syahir as-sayyid asy-syarif al-hasib an-nasib al-Imam Abu Bakar Al-Idrus alladzi qila fi tarjamatihi innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati. Inilah halaman 195 At-Tasi'ah. Nggak masuk akal. Saya nggak percaya Imam Ibnu Hajar menulis seperti ini. Mungkin ini manuskripnya bisa beda antara Al-Ahqaf dengan yang di Mesir. Darul Kutub Al-Misriyah. Kita malam hari ini akan membedah, membahas dan mengulas surat resmi jawaban yang ditujukan kepada Habib Lutfi bin Yahya yang telah memalsukan, menggandakan, mengkopi makam yang ada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta, yakni makamnya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, pahlawan Geger Spehi atau Singobarong, dengan membuat makam yang ada di Lamber Kidul, Semarang, yang dipopulerkan, diworo-worokan dengan sejarah versi beliaunya dalam rangka untuk menarik simpati peziarah umat Islam khususnya. Apakah ini sebuah bukti dari penipuan atau pembodohan atau bahkan merusak sejarah bangsa? Nanti kita akan bahas dan ulas bersama. Namun mohon maaf sebesar-besarnya, surat yang kami terima ini asli dan tidak kami bagi kepada panjenengan semua, karena surat ini bersifat rahasia, hanya beberapa orang saja yang boleh memegangnya. Cukup saya bacakan saja. Ada logo atau lambang Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
Ini logo Cihna namanya. Cihna. Jadi bukan Cina tapi Cihna. Dipakai juga di Lamber Kidul Semarang. Apakah ada izin dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau ada perintah resmi dari Kesultanan untuk memasang logo ini di Lamber Kidul Semarang? Ada yang terpasang di Gapura, kemungkinan sekarang tidak begitu terlihat. Yang terlihat itu ada di dalam makam, di ruangan makam KRT Sumodiningrat Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang ada di Lamber Kidul Semarang itu. Apakah pemasangan itu sudah mendapatkan restu dari keraton atau tidaknya? Nah, ini kita akan membahas bersama. Kawedanan Hageng Panitropuro nomor 0475 KHP garis miring besar titik Romawi 6 garing JE titik 1958 2025. Hal pemberitahuan surat masuk dan surat balasan lampiran 1-2 ya. Terus kepada yang terhormat Habib Lutfi bin Yahya di tempat. Langsung ini. Pada yang terhormat Habib Lutfi bin Yahya di tempat. Langsung ini. Lawang ronsennya itu hasilnya agak karu-karuan itu percaya. Sekelas pejabat itu percaya gitu loh. Sihirnya apa, heran saya itu. Dengan hormat, saya Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono Penghageng Kawedanan Hageng Panitropuro Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat melalui surat ini menyampaikan bahwa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat menerima surat dari Raden Dipyo Lasmono pecinta budaya Trahabi II Hamengkubuwono II Jalur KGPA Mangkudiningrat tertanggal 7 Mei 2025. Isi surat tersebut lampiran nomor 1. Pemberitahuan bahwa di Lamber Kidul Semarang telah dipasang lambang Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Lambang ini. Kalau di Solo beda. Ya. Ini namanya logo Cihna namanya. Yang berada di Gapura makam serta menyampaikan permohonan restu untuk melepas lambang keraton tersebut. Nah. Sebenarnya Raden Dipyo ini mau melepasnya, tapi harus melalui mekanisme yang ada, nggak boleh ngawur. Dengan memperhatikan isi surat tersebut, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat telah memberikan surat balasan bahwa Karaton tidak pernah memberikan perintah yang ditujukan kepada siapapun untuk memasang praja Cihna atau lambang keraton. Nggak ada. Berarti ilegal. Ya. Ilegal, tidak ada legalitasnya. Oleh sebab itu kenapa Keraton Ngayogyakarta didekati oleh Darul Hashimi melalui almarhum yang kemarin meninggal dunia, kawan saya itu, nggih. Tapi ya semoga aja diampuni dosanya, nggih. Namanya orang yang punya khilafnya, yang salahnya. Lah, didekati, dipepet terus. Lah wong sekelas ya Raden Ngabehi ya PB 13 saja ya juga dipepet dong. Ya. Ini raja saya ya. Dipepet. Ada foto Raja PB 13 Surakarta Hadiningrat mencium tangannya LB. Waduh, bahaya. Bahaya ini. Jadi otomatis nanti kayak saya yang menjadi bawahannya itu tunduk pendolane ya. Cara gampangnya kepala ularnya dipegang ya, tinggal menggeliat badan sampai ekornya. Saya termasuk ekornya ikut menggeliat kan? Enggak, tapi nggak bisa. nggak bisa. Karena apa? Kita semua sudah memiliki kemandirian dalam berpikir dan bertindak. Itu. Oke, jadi tidak ada perintah. Berarti nggak diakui oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, ya dicopot saja. Kalau sudah dicopot berarti KRT Sumodiningrat yang ada di Gapura itu dihapus saja. Itu makam palsu Lamber Kidul Semarang itu tutup saja. Segera dieksekusi melalui proses yang ada melalui PWI LS Kudus dulu. Kalau Demak belum, Demak sudah ada. Kudus, Demak, kalau Semarang belum ada, dari Batang, dari Boyolali, dari PWI LS Wonogiri pusatnya.
Bapak Kiai Tri Mubarak, Ketua PCNU Wonogiri sana, bergerak segera lapor ke aparat setempat, Pemda tingkat 2 ya. Di sana kan ada wali kota ya. Di Semarang itu ada wali kotanya. Lapor dulu, mulai dari RT, RW, lurah, camatnya, semuanya nanti dikorek bersama apakah benar itu makamnya Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang sebenarnya, atau Habib yang katanya ya, yang jejeran Bantul itu malah justru adiknya. Diwolak-walik, walik-wolak. Ini namanya ingin menipu, dan banyak yang tertipu gitu loh. Luar biasa, merampas sejarah ya, merusaknya, sekaligus membodohi generasi yang ada. Setiap tahun di holinya ya, melibatkan seluruh pejabat pemerintah dan ulama, bis-bisan ya, di parkiran untuk ziarah ke tempat itu. Makam palsu. Ini makamnya asli, tapi namanya itu palsu. Aslinya itu dulu itu makam keramat, banyak pohon, adalah pohon jatinya, keramat jati dulu, jati keramat ya, keramat jati, karena nggak ada yang merawat ya, seperti Yahudi datang ke Palestina itu kan, nggak ada yang merawat, akhirnya dikasih nama Bani Benyamin atau Al-Haddad, Hadid ya, atau marga-marga mereka. Akhirnya ya makam Yahudi ini, leluhur saya di sini lah. Ini terjadi juga, terbukti di Semarang. Ini bukan fitnah loh ya. Prof. Peter Carey itu sudah jelas menjelaskannya. Tidak hanya itu, saya juga punya data. Kok tiba-tiba itu KRT semua Diningrat Melayu Semarang itu bagaimana? Lamper Kidul itu. Lah ini kan namanya merusak sejarah. Oleh sebab itu mohon kepada Habib Lutfi bin Yahya untuk minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya untuk warga Semarang saja atau warga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat saja, seluruh rakyat Indonesia, bahwa apa yang selama ini panjenengan lakukan ya Kang Mas, itu salah. Sudah tua, yang dicari itu apa? Jangan malah justru balela mengumpulkan kawan-kawannya untuk mendirikan Jatma Aswaja. Bagaimana? Luar biasa ya Allah, subhanallah, naudzubillah. Memberikan perintah yang ditujukan kepada siapapun untuk memasang praja cihna atau lambang keraton, maka keraton juga tidak memiliki wewenang memberikan restu sebagaimana yang dimohonkan. Jadi maunya ada restu dari keraton kepada Debyo, Raden Debyo untuk membongkar itu. Tapi karena nggak merestui untuk memasang praja cihna ini ya, maka malah suruh bongkar, nggak ada urusannya. Karena apa? Memang sejak dulu kala makam KRT semua Diningrat ya, itu ya ada di jejeran Bantul, Yogyakarta, 10 km dari keraton. Kok tiba-tiba sampai Semarang itu bagaimana? Banyak ngawur. Karangan sejarah yang dibuat-buat sendiri oleh beliaunya LBY itu, Sunan Muria, Sunan Kudus, mbaknya kayak percaya loh, heran aku. Ahli sejarah yang menengahi loh, saya itu heran ya. Saya itu kadang-kadang heran, mau jadi apa bangsa kita ini itu. Sama seperti kalau saya mundur ke belakang kitab Syamsul Dhohirah yang menuliskan bahwa Sis Al-Jufri itu datang ke Palu pada awal Juli tahun 1920. Ya ono sing percaya itu. Kan sudah jelas ada pro dan kontra, padahal aslinya yuk ada yang mengatakan 31 Juni 1930 Masehi atau 11 Juni 1930 Masehi. Tapi di kitab Syamsul Dhohirah yang disalin ya oleh Muhammad Diasyab ya, seorang Habib Alawi, itu tulisannya seperti itu. Berarti kan kacau. Kacau. Cahaya dari Nusantara ya, buku yang ini yang sudah kita bahas
beberapa tahun yang lalu, Cahaya dari Nusantara, Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Di sini juga jelas menerangkan tentang KRT Sumodiningrat Habib Hasan bin Toha bin Yahya, ya leluhurnya Habib Lutfi bin Yahya. Kok ya bisa? Bisa-bisanya ya. Ada yang percaya itu. Masya Allah, saya kadang-kadang itu heran ya. Mau jadi apa bangsa kita ini? Padahal ini sudah edisi revisi. Tapi masih tumpang tindih. Tahun lahirnya KRT Sumodiningrat itu ada 2 versi. Ya di antaranya juga yang makannya itu ngawurnya luar biasa. Ya Allah, sadarlah wahai mukibin, bukan muhibin ya. Mukibin, orang yang menjunjung jungkurno sirai wajai ngarepe Habib Alawi itu namanya mukibin, bukan muhibbin. Muhibbin itu pecinta, itu nggak apa-apa. Kuna aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, boleh. Tapi ini bukan muhibban, mukibin. Sadarlah, ya, sadarlah. Apakah jenengan kurang percaya? Ini kan fotonya LBY sama Habib Umar bin Khattab ini, ya kan? Au muhibban, boleh. Tapi ini bukan muhibban, mukibin. Sadarlah, ya, sadarlah. Apakah jenengan kurang percaya? Ini kan fotonya LBY sama Habib Umar bin Khattab ini, ya kan? Sama saja. Inilah yang kurang bisa dipahami oleh ulama-ulama kita, khususnya di Ma'ruf Kozin ya, tetangga saya sendiri itu. Nggak mau belajar, males belajar. Nggak mau menambah informasi ya. Ribut Wijaya, bisanya percaya mungkin karena ngaku keturunan Nabi ya. Enggak. Senjata nomor 1 andalannya itu saya cucu Nabi. Berarti nabimu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, saya cucunya. Kamu itu siapa? Kamu kan cuma umatnya ya. Berarti dulu kan saya. Berarti salah-salah tetap benar semua. Enak ya. Pak Said Rahmat, mayoritas Habib Alawi kalau tidak bohong tidak hidup enak ayain menurutnya. Inilah yang namanya dajjalun kadzabun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dawuh 14 abad yang lalu. La taqumus saah, ora bakal terjadi kehancuran, kiamatan ya, termasuk hurek-hurekan ya, masalah pernasaban, hatta yub'atsa dajjalun kadzabun ya, sehingga dilahirkan ya, diperlihatkan ya, dinongolkan ya orang yang banyak nipunya dan dustanya, yang qoribun min salasin, hampir mendekati jumlah 30, berarti banyak. Jadi dajjal itu tidak satu tok. Nah, tergantung lokasi dan kondisinya. Dan kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Mereka semua mengaku aku itu masuk utusannya Allah. Diperintah dening Allah. Ya, seakan-akan pertama kali ya ngaku cucu Rasulullah dulu. Pertama ngaku orang biasa, kedua ngaku ulama, ketiga ngaku aulia, keempat ngaku dari cucu Nabi kita ya. Kelima ya saya diangkat oleh Allah Ta'ala ya. Sebagai utusannya. Ini namanya dajjalun kadzabun itu. Bagi orang yang belum bisa memahaminya, malah justru kita-kita ini yang dituduh balik. Kiai Dajjal itu, PKI gaya baru itu, piye to ki? Piye to ki? Jadi nah apa ya, arah pemikirannya itu loh, kemana itu saya kadang heran. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Yogyakarta 26 Juni 2025. Karaton Ngayuk Jokarto Hadiningrat Kawedanan Hageng Panitropuro Panghageng, tanda tangan Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono. Tembusan ada 4 tembusannya. Berarti sudah jelas ilegal, tinggal hanya eksekusi saja. Tinggal hanya eksekusi saja. PWILS sudah ada, alap-alap Mataram sudah ada, bersinergi dengan pemerintah daerah setempat dan aparat untuk segera ditutup saja itu. Ditutup saja. Banyak membodohi umat yang ada. Gus Aziz Zazuli LCMH katanya Mbah Pekalongan bisa membelah diri jadi 2. Yang satu ngopi sambil ngerokok dan jasad yang satunya sholat dan zikir ya iya. Ke Mekah, Jumatan ke Mekah.
Membelah diri ya. Apakah ada ilmu-ilmu seperti ini? Ada, saya percaya. Tapi masa kini sudah tidak berlaku lagi. Kalau secara rohani ya bisa saja. Saya di Mekah, saya di Jawa, saya di Sumatera bisa juga. Tapi kalau ngaku-ngaku ya itu Pak Yai Gus Aziz Jazuli LSMH bisa juga. Hanya ngaku-ngaku saja. Membela diri enggak seperti itu, zamannya berbeda. Pak Aryo Damara, gara-gara kesundutan PBNU jadi hambatan penyadaran para kibin. Nggih Pak Aryo Damara. Nggih. Ulama kita ini ya mohon maaf nih. Ya termasuk saya juga bodoh. Saya juga terbelakang gara-gara apa? Ya ulama-ulama di atas saya kayak gitu ya. Saya malah ikut-ikutan gitu. Oleh sebab itu ini ya, bagian daripada pemberontakan ilmiah itu loh. Pemberontakan ilmiah. Kalau nggak begitu, nggak begini ya, nanti Indonesia umat Islam akan jadi apa nanti itu. Nggih. Closing statementnya bahwa surat edaran asli yang kami terima dari Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat ditujukan kepada Habib Lutfi bin Yahya yang telah memalsukan makam KRT Sumodiningrat, dikopi menjadi dua, yang satu buatan beliaunya yang ada di Lambar Kidul Semarang itu tidak ada izin menggunakan logo Praja Cihna ini, nggak ada. Berarti kalau ada logo ini di Lambar Kidul Semarang itu palsu. Berikut makamnya juga makam palsu, sejarah namanya juga palsu. Nggak ada Habib Hasan bin Toha bin Yahya di sana, itu nggak ada. Aslinya itu makam keramat yang ada pohon jatinya, keramat jati. Yang akhirnya dirubah menjadi sejarah versi beliaunya. KRT Sumodiningrat, pahlawan geger Sepehi, Singo Barong, yang katanya ya dibunuh oleh tentara Inggris dan Praja Mangkunegara Solo. Ini tidak asli alias palsu makamnya di Semarang itu. Oleh itu kerjasama Bapak dan Ibu semuanya dibantu ya oleh Kota Madia, Dati daerah tingkat 2 dan satunya kan ibu kota Jawa Tengah kan Semarang ya. Tolong jangan lagi dipromosikan menjadi wisata religi di sana. Itu makam palsu. Makam palsu. Kalangan akademisi juga harus meneliti. Sudah diteliti, hasilnya sudah clear, hasilnya sudah dapat disimpulkan bahwa itu makam palsu. Sama seperti yang ada di Yaman sana. Makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu palsu. Makamnya Nabi Hud itu juga palsu. Dan banyak makam-makam palsu yang ada di Ad-Dar, Furaid, dan Zambal. Aslinya asli, makamnya asli, cuma dirubah namanya. Gara-gara nggak ada yang ngurus anak cucunya. Akhirnya dibuatlah sejarah baru versi mereka. Nggih. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur
kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan sahih bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai trawali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahih bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trawali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah,